Baik, ma'asyura muslimin rahimahumullah. Jadi kalau begitu, pendengaran, hati, dan penglihatan, Masya Allah, Allah sudah menyebutkan ayat demi ayat yang segitu besar dan banyaknya. Tetapi ternyata di antara manusia itu tidak ada yang mensyukuri kecuali sedikit. Yang banyak adalah berpaling. Itu. Mari kita memulai. Begitu sudah mengetahui, kita pilih yang mana ini. Padahal Allah memberikan pendengaran, penglihatan, hati tadi la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Maka hendaklah kita mensyukurinya. Ketika seseorang itu telah mensyukuri apa yang Allah berikan. Dalam hal ini pembahasan kita adalah berkaitan dengan mata. Kita sudah mensyukuri anggota tubuh kita yang sangat berharga. Apa itu? Mata. Kenapa mata ini sangat berharga sekali? Karena mata adalah cendela dunia. Mata sangat berharga karena bisa tidaknya kita melihat keindahan, kemudian kita menjadikan dunia ini terasa indah atau tidak, itu karena adanya mata. Maka ketika mata yang begitu luar biasa berharganya, bagaimana seandainya orang ini kehilangan anggota tubuh yang sangat luar biasa tadi, mata tadi, maka ia akan menjadi musibah besar baginya, dan ia pun bisa menjadi beban oleh orang lain. Nah, kalau kita tetap mensyukuri nikmat yang Allah berikan, kemudian Allah mengambilnya penglihatan itu, inilah materi kita. Yang pertama, bahwa kedua mata adalah anggota yang paling dicintainya. Ketika ia diambil oleh Allah, apabila ia bisa bersabar, Allah menjadikan berdasarkan hadis tadi, apa itu? Surga. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, ini hadis qudsi, yaitu kedua matanya menjadi buta, lalu ia bersabar, niscaya akan aku menggantinya dengan surga untuknya. Ini tadi, di dalam hadis ini tadi. Tapi mata yang mana ini? Mata yang dalam rangka disyukuri, mata ini tadi. Bukan mata untuk yang negatif. Kalau mata yang negatif, kalau diambil dia bisa bersyukur enggak? Tidak, orang ini enggak akan bisa bersyukur. Nambah dia ngomel-ngomel, nambah dia mencela, nambah dia menyalahkan kanan kiri dan seterusnya. Tapi bagi orang yang mensyukurinya, kemudian Allah mentakdirkannya dicabut penglihatannya itu, ia bisa bersabar, Allah akan menjadikan surga jaminannya. Yang dimaksud dengan dua yang dicintai di sini adalah kedua mata. Adalah bagian yang paling dicintai oleh manusia. Jika kedua matanya tidak berfungsi, maka ia akan sangat sedih karena kehilangan pendengarannya, pandangannya, dan seterusnya. Fathul Bari. Oleh karena itu, apa yang bisa terjadi? Jadi kalau ada orang yang penglihatannya diambil oleh Allah, kemudian ia bisa bersabar,
inilah hiburan bagi mereka. Tolong sampaikan nanti bagi mereka-mereka yang kondisinya seperti ini. Apa hiburannya itu? Satu, Allah janjikan padanya surga. Tapi syaratnya apa? Bersabar. Yang kedua, lebih aman dari fitnah dan bahaya pandangan yang tidak halal, apalagi zaman sekarang ini. Dengan pandangan mata kadang-kadang Masya Allah banyak sekali fitnah-fitnah yang berkeliaran. Kalau kita kesulitan, kalau ada di depan kita, ketika kita menundukkan itulah syariat, akan tetapi sulit sekali terjadi, maka maksiat yang terjadi. Maka ketika diambil oleh Allah berarti ia terhindar dari fitnah. Yang ketiga, betapa banyak mereka orang yang buta matanya, tetapi hati mereka tidak buta dan sebaliknya. Seperti apa ini? Nanti akan dicontohkan. Orang-orang yang buta ternyata mempunyai kelebihan yang luar biasa. Saya kasihkan contoh Syekh bin Baz rahimahumullah. Beliau itu tunanetra tapi bisa menjadi ulama muktabar. Bahkan ia bisa menduduki ketua, kalau di kita MUI, kalau di sana Lajnah Ad-Daimah Arab Saudi sana. Masya Allah. Padahal beliau buta, tapi keilmuannya gimana? Ternyata buta mata tidak menghalangi seseorang itu mendapatkan kesuksesan. Kenapa ini terjadi? Karena saya akan sampaikan beberapa hal. Orang yang sehat di dunia dengan orang yang kena musibah, anggaplah diambil sebagian kenikmatan mata dan seterusnya. Nanti di akhirat kelak gimana? Lihat, ini ada sebuah hadis yang paling bawah, bagi yang ada kitabnya. Ini permintaan orang yang di dunianya nggak dicoba. Nanti di akhiratnya minta apa? Mari kita perhatikan. Manusia yang sehat pada hari kiamat menginginkan kulitnya dipotong-potong dengan gunting ketika di dunia, karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang tertimpa cobaan di dunia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Masya Allah. Karena ternyata orang yang dicoba ketika di dunia, dia bisa sabar, pahalanya Masya Allah luar biasa besarnya pahala itu. Maka dia mengharapkan, maka dia menginginkan untuk apa? Untuk dicoba. Iya. Ini hal yang sangat penting sekali. Kemudian kami akan membawakan contoh-contoh, di antaranya adalah di sini disebutkan seorang Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha menyampaikan di dalam hadis ini kenapa Allah mengkhususkan kedua mata. Karena kedua mata ini yang paling dicintai secara langsung oleh kebanyakan manusia. Coba kalau ditanya, pilih hilang tangannya atau matanya. Dua-duanya nggak mau. Ternyata para jamaah ini pinter-pinter ya. Milih yang jelek-jelek nggak mau. Ya udah nggak masalah, nggak usah dikasih contoh lagi deh kalau gitu. Baik, jadi pasti orang akan kalau boleh memilih dua-duanya. Tetapi kalau harus memilih tangannya, maka kenapa kalau mencuri itu yang dipotong tangannya, bukan diambil matanya? Kalau dipotong tangan masih aktivitas itu
kurangnya sedikit sekali. Tapi kalau sudah diambil matanya, maka ia akan seolah-olah dunia ini menjadi gelap. Masya Allah. Oleh karena itu, jika penglihatan seorang itu hilang, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan keistimewaan yang lainnya. Jadi Allah akan selalu memberikan keistimewaan yang lainnya. Ini kami ambil pernyataan dari Syekh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin-nya. Masya Allah. Coba perhatikan, nanti menurut beliau ada kisah, menurut Syekh Al-Utsaimin, ada orang yang buta, ia naik taksi bisa menunjukkan ke supir taksi itu kiri kanan bahkan sampai depan rumah. Lihat di dalam taksi, bayangkan. Kemudian contoh yang lain, kisah 3 Bani Israel. Yang satu minta maaf nanti kalau sama, kepalanya botak, kulitnya belang, matanya buta. Ini kisah ini di dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa ini kisah 3 ini? Dari 3 ini tadi, yang botak, yang buta, dan yang kulit belang, 3-tiganya diuji oleh Allah. Kemudian malaikat datang, yang kepala diusap kepalanya, kemudian menjadi tumbuh, kemudian minta apa? Minta binatang A. Kemudian berikutnya yang buta, juga demikian diusap, Allah izinkan sembuh, kemudian minta apa? Binatang B. Kemudian C, yang belang, kemudian diusap kulitnya menjadi sangat indah, kemudian minta apa? Binatang C. Terus binatang ini berkembang menjadi bukit-bukit. Kemudian malaikat datang pada saat mereka sudah sukses semua. Kepada si belang, malaikat datang menjadi orang yang seperti dia. Kepada orang yang kepalanya botak, ia datang kepadanya pada saat itu dengan kepala botak. Bagi yang buta, ia datang menjadi orang buta. Ketiga-tiganya, yang 2 menolak, yang 1 bersyukur. Siapa ini yang menerima? Orang yang buta. Dulu aku juga seperti kalian, ambil apa yang engkau inginkan. Maka akhirnya didoakan malaikat. Ini ternyata mata inilah jalan yang luar biasa. Ini contoh di Bani Israel. Sekarang contoh zaman sekarang. Pertama yang telah kami sampaikan tadi, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Ternyata beliau tunanetra. Yang kedua, Syekh Abdul Aziz Al-Syaikh, bahkan beliau menjadi mufti kerajaan Arab Saudi. Yang ketiga, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra. 3-tiganya tunanetra, tetapi Masya Allah keilmuannya tidak diragukan, menduduki tempat yang sangat mulia. Karena kesabarannya, karena tetap ia mensyukuri apa yang Allah berikan. Allah sudah muliakan di dunia, apalagi nanti di akhirat, surga jaminannya. Masya Allah. Inilah yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah kan. Ini kandungan hadis yang pertama.